Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Di sini saya ditemani oleh Mas Doble dan juga Bro Caplang. Bang Trimoknya nggak bisa hadir karena lagi ada urusan, jadi dia tidak bisa ikut malam ini. Kenapa kita bertiga ada di sini? Karena kita bertiga ini ingin melanjutkan kejadian tadi sore yang saya alami. Bahwa mungkin kalau Mas Doble dan Bro Caplang udah tahu ya, karena udah saya ceritakan dan juga udah melihat kondisi Sinta terakhir kali tadi sore. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, ini saya ceritakan kembali sedikit bahwa tadi sore itu tadi pagi itu saya nyari sini Sinta tapi nggak ketemu siapapun. Lalu sorenya saya nyari lagi, alhamdulillah saya ketemu dengan Sinta dengan posisi yang diikat di pohon. Terus saya mau menyadarkan Sinta tetapi di situ tidak bisa karena suatu hal. Terus tiba-tiba di situ saya melihat ada Cindy. Saya coba dekati Cindy, saya rayu-rayu Cindy, saya ajak pulang, tetapi Cindy tetap tidak merespon apa-apa. Cindy bukan tidak mau ya teman-teman, tetapi Cindy tidak merespon saya. Jadi di situ saya berpikir bahwa si Cindy ini sedang dikuasai atau dipengaruhi oleh sosok makhluk halus. Berarti itu sama sekali ya, sama sekali tidak merespon. Sama sekali Mas Doble. Bahkan misalkan saya, ayo Sin pulang, itu sama sekali si muka itu tidak mau menengok ke saya. Jadi seperti ya, saya tidak bicara sama tembok. Iya. Berarti apa, dia menganggap kayak sama sekali nggak ada orang ya? Iya betul, kayak nggak ada orang di depannya. Cuman terakhir kali kan saya coba mau buat Cindy ini pingsan. Saya pegang kepalanya, baru saya pegang, dia langsung jalan pergi. Nah di saat dia jalan pergi saya ikutin, saya coba rayu lagi, saya pegang, dia langsung nyerang. Terus saya terjatuh, saya bangun, Cindy udah nggak ada. Terus akhirnya saya lebih baik fokus ke Sinta dan saya bawa pulang Sinta ke rumah. Dan alhamdulillah walaupun tadi di jalan pas saya membawa Sinta pulang ada halangan sedikit, tetapi itu tidak jadi masalah. Dan Mas Doble juga sudah melihat sendiri keadaan Sinta seperti itu tadi ya. Iya. Sampai detik ini Sinta belum sadarkan diri teman-teman. Tadinya Bro Caplang mau saya suruh di rumah aja nungguin Sinta, tetapi karena di rumah saya rasa juga sudah aman. Karena menurut saya ini Sinta sepertinya tidak diincar oleh sosok mereka teman-teman. Karena Sinta ini kan orang biasa seperti saya. Iya. Jadi tidak ada darah apa, darah itu, darah inilah. Jadi si Sinta kayaknya nggak ada sangkut pautnya ya. Makanya ini di sini Cindy yang jadi incaran mereka. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya juga nggak tahu ya mereka ini siapa. Terus dapat kain dari mana? Itu manusia atau jin? Itu saya tidak bisa melihat teman-teman. Saya melihatnya ya hanya dia itu seperti manusia, kelakuannya seperti itu. Untuk dia jin atau siluman atau apa, itu saya udah coba lihat tetapi benar-benar tidak terlihat. Yaitu mungkin karena saya nggak bisa apa-apa, atau mungkin juga karena kecerdikan dia, atau mungkin ilmunya dia yang sangat tinggi, juga saya nggak tahu teman-teman. Ya udah, mungkin kita mau langsung fokus nyari Cindy ya. Iya. Karena Sinta udah di rumah, kita mau fokus nyari Cindy. Mudah-mudahan malam hari ini dengan berkumpulnya saya, Mas Doble dan Bro Caplang, Cindy bisa saya temukan dan mudah-mudahan bisa saya bawa pulang malam ini. Amin. Yaudah, yuk kita langsung aja. Mbah, ini siapa Mbah? Ini mohon maaf, Mondro ada perlu apa datang ke sini? Seharusnya sayalah yang harus bertanya. Ada apa memanggil saya ke sini? Loh, saya tidak memanggilnya loh teman-teman ya. Oh, mungkin Mas Doble ya, tadi ketika lagi jalan mungkin dia memanggil Mondro, juga saya nggak tahu ya. Iya. Mohon maaf ya, mungkin teman saya ini yang memanggil sampean Raja Mondro.
Ya, di sini kami sebenarnya sedang kesulitan atau kesusahan dengan masalah yang sedang terjadi sekarang. Bahwa adik saya Cindy, mungkin Raja Mondro juga sudah mengenali siapa Cindy. Dia sekarang sedang tidak ada di rumah. Cindy dibawa oleh kelompok nggak tahu itu manusia atau jin atau siluman. Lah, itu kira-kira siapa yang membawa Cindy, Raja Mondro? Ya, itu adalah pengikut dari Dewi Anjani. Astaga. Dewi Anjani? Ya, Astaga. Saya kira masalah saya dengan Dewi Anjani sudah selesai, teman-teman. Dewi Anjani adalah Nyi Ireng ya, teman-teman ya, yang selama ini telah membuat masalah dengan Mbah Broto. Kira-kira apa tujuan Dewi Anjani ini menyuruh pengikutnya untuk membawa Cindy? apakah kau ingat? Ingat apa, Mondro? Kau pernah mengusik ketentraman, pernah mengusik Dewi Anjani. Kalau dibilang saya mengusik sih sebenarnya saya tidak ada niatan untuk mengusik. Tetapi emang kemarin-kemarin saya bermasalah dengan beliau karena saya menolong Mbah Broto, Mondro. Ya, itu yang menjadi penyebab kau berurusan dengan Dewi Anjani. Nah, kenapa ini Dewi Anjani menyuruh mereka ini untuk membawa Cindy? Kira-kira Cindy mau diapakan? Ya, karena itulah dia ingin membuat perhitungan, ingin berurusan dengan kalian. Berarti Dewi Anjani ini ingin membuat masalah dengan saya, begitu? Ya, Dengan atas dasar karena saya sudah berurusan dengan dia ketika saya menolong Broto. ya sebenarnya bukan itu saja. Apalagi? Dari dulu memang Dewi Anjani suka membuat masalah. Apa kau mengenalinya? Ya, saya tahu. Iya, teman-teman ya, berarti Dewi Anjani ini memang senang membuat masalah dengan siapapun yang sudah berurusan dengannya. Tetapi sekali lagi ya, masalah ini datang bukan karena saya setelah menolong Mbah Broto, itu bukan. Saya yakin ini udah jadi takdir. Jadi bukan karena saya menolong Mbah Broto lalu saya jadi terkena imbasnya, itu saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tadi yang saya omongkan hanya karena saya sedang ngobrol dengan Raja Mondro, teman-teman. Raja Mondro, kedatanganmu ke sini otomatis akan ada hal baiknya buat saya, akan menunjukkan titik terang buat saya. Harapan saya Raja Mondro bisa menunjukkan keberadaan Cindy. Kira-kira sekarang di mana? Untuk keadaan sekarang baik. Baik. Ya, Tetapi kenapa Cindy tidak mengenali saya? ya karena raganya sudah dikuasai oleh pengikut Dewi Anjani. Berarti apa yang saya pikirkan dari kemarin benar ya, teman-teman. Nah, ini saya ingin tanya ini, pengikut dari Dewi Anjani ini sebenarnya manusia atau apa? Ya, dia itu manusia biasa. Manusia biasa seperti saya. Lalu kenapa mereka berpakaian seperti itu? Tidak berpakaian seperti ini saja. Ya, itulah siapa-siapa saja yang menjadi pengikut Dewi Anjani sudah menjadi kewajiban untuk memakai pakaian yang seperti itu. Oh iya, berarti saya dari jawaban ini saya bisa mengatakan begini ya, teman-teman. Berarti itu manusia yang sudah bekerja sama dengan Dewi Anjani, dan mereka berpakaian putih-putih seperti itu mereka bawa dari rumahnya sendiri-sendiri, itu saya yakin. Apakah
pengikut dari Dewi Anjani yang dari kalangan manusia banyak? Untuk sampai sekarang sudah lumayan banyak. Dan akan semakin terus bertambah. Nah, ini satu pertanyaan lagi, Mondro. Sebenarnya manusia-manusia ini mengikuti Dewi Anjani ini dengan tujuan apa sih? Ya, sebenarnya manusia itu awalnya kalau wanita ingin membuat dirinya menjadi cantik, dan untuk pria membuat gagah. Tapi pada ujungnya ya seperti yang kau lihat. Hanya dimanfaatkan saja begitu ya? Ya. Baik, Mondro. Nah, ini kembali lagi ke sini, Mondro. Kira-kira saya apakah bisa menemukan Cindy kembali dan membawa pulang Cindy? Kemungkinan itu sangat kecil. Malah bisa saya katakan itu tidak mungkin. Yang benar kamu, Mondro. Ya. Masa iya saya tidak bisa mendapatkan Cindy kembali? Cindy sudah sangat lama tinggal dengan saya. Sudah 1 tahun saya buat dia menjadi manusia yang normal. Walaupun sampai sekarang dia belum normal seutuhnya. Tetapi kamu jangan mengatakan seperti itu, Mondro. Kamu dengan mengatakan seperti itu, saya kecewa, Mondro. Ya. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada. Nah, lalu bagaimana saya bisa mendapatkan Cindy kembali kalau tidak ada cara lain? Apakah kalian yakin? Yakin dengan apa, Mondro? Ya, ada satu cara. Apa, Dan Mondro? ada satu syarat. Apa? Sebutkan, Mondro. Tapi saya yakin kalian tidak akan sanggup. Iya, saya tetap akan berusaha, dan tolong, Mondro, sebutkan cara itu, syarat itu, sebutkan. Apakah kalian sanggup, benar-benar sanggup? Saya janji, saya akan sanggup. Apapun yang terjadi pada saya akan lakukan demi saya bisa mendapatkan Cindy kembali. Kalian harus bisa mengambil air seni dari Dewi Anjani. Air seni itu air kencing kan, Mondro? Iya, Mas. Ya, Lah, gimana caranya, Mondro? Sedangkan air kencing saja itu keluarnya dari sesuatu yang tidak bisa saya lihat. ya. Kenapa saya tadi mengatakan seperti itu? Karena kalian tidak akan sanggup. Apa tidak ada cara lain selain itu? Tidak ada. Lah, Mondro, tolong tunjukkan gimana caranya agar saya bisa mendapatkan air seni dari Dewi Anjani. Ya, itulah kenapa saya tadi mengatakan kalian tidak akan sanggup. Jadi, kalian paham harus memakai cara seperti apa? Itu urusan kalian. Iya, Mondro. Tetapi kira-kira Mondro ini kan sama Dewi Anjani satu makhluk. Kira-kira Mondro tahu nggak kapan waktunya yang tepat untuk mengambil air seni tersebut? Biar kami tidak membuang-buang waktu. Sore hari. Sore hari. Ya, Yang penting sore itu ya, Mondro. ya. Dan kira-kira keberadaan dari Dewi Anjani ini apakah masih di sekitar sungai itu? Kalau dari pandangan saya, dia masih di sekitar situ. Dan satu hal lagi Apa, Mondro? yang perlu kalian ingat. Air seni itu ada masanya. Walaupun kalian sudah mengambil, ada waktunya. Maksudnya gimana, Mondro? Waktunya gimana? Ya, kalian sudah berhasil. Tapi kalian hanya mempunyai waktu 1 hari. 1 hari. Ya, Untuk untuk menyiramkan air seni itu kepada adikmu itu. oh,
Berarti ketika saya sudah mendapatkan air seni tersebut, saya harus menyiramkan kepada Cindy agar Cindy bisa kembali. Dan apakah itu akan benar-benar terjadi? Saya bisa mendapatkan Cindy kembali ketika air seni tersebut sudah saya siramkan? Ya. Tetapi waktunya hanya 1 hari ketika sudah mendapatkan air tersebut. Ya. Jika saya tidak bisa menjalankan itu dalam waktu sehari, sudah tidak ada harapan. Kalian jangan berharap anak itu bisa kembali kepada kalian. Tapi saya yakin Mondro, kamu pasti bisa membantu saya Mondro. Kamu kumpulkan teman-temanmu untuk membantu saya. Saya hanya bisa membantu dari belakang. Iya Mondro, saya juga pastinya akan berdoa agar semua ini berjalan dengan lancar. Amin. Yang jelas di sini saya minta bantuan ke kamu juga karena kamu adalah sahabat saya, dan saya juga tidak lupa ya teman-teman ya, saya akan meminta bantuan kepada Gusti Allah karena dengan Mondro di sini ini hanya sebagai perantara teman-teman. Mondro, jika saya tidak mendapatkan air mani tersebut, air apa itu tadi? Air seni. Mbah, air seni. Itu gimana Mondro? Apakah ada waktu tertentu? Maksud saya gini loh Mondro, apakah ada waktu berapa hari atau berapa minggu saya harus mendapatkan airnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kapan saja bisa, masih ada waktu. Ya. Hanya saja ketika saya sudah mendapat airnya itu waktunya hanya 1 hari untuk menyiramkan ke Cindy. Iya, betul. Di sore hari ya Plang, diingat-ingat ya. Iya Mbah. Lalu apa lagi Mondro kira-kira yang harus saya lakukan? Yang perlu kalian ingat, Dewi Anjani sangat licik. Dia pintar. Jadi kalian jangan sampai terjebak. Iya Mondro, saya akan berhati-hati sekali menghadapi dia, karena saya sudah berhadapan dengan dia juga begitu. Makanya saya tadi mengatakan bahwa Mondro tolong bantu saya ketika misalkan di saat saya kesulitan menghadapi Dewi Anjani, kau sebagai sahabat saya, kau bisa hadir di situ. Ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah nanti ketika saya misalkan sudah mendapatkan air seni dari Dewi Anjani, lalu saya sudah menyiramkannya kepada Cindy dan semua berjalan dengan lancar, apakah nanti kedepannya akan baik-baik saja atau Dewi Anjani akan terus mencari masalah dengan saya? Itu bagaimana kalian mengambil air seni itu. Makanya tadi saya bilang kalian tidak akan sanggup. Berarti gini ya mungkin teman-teman ya, jika saya salah mengambil airnya seni tersebut dengan cara yang salah, mungkin itu akan berujung panjang. Ya, semisal kalian mengambil dengan cara paksa, itu akan berakibat panjang. Berarti saya harus menunggu dia kencing itu ya? Ya. Begitu Mondro. Ya terima kasih ya Mondro, karena jenengan sudah hadir di sini membantu saya. Ini sangat-sangat membantu saya. Dengan kehadiran jenengan saya sudah mendapatkan titik terang. Jadi di sini saya tidak bingung lagi. Kira-kira Raja Mondro ini mau menyampaikan apa lagi kepada saya? Ya, itu saja. Iya. Kalian harus berhati-hati. Insya Allah menghadapi Dewi Anjani. Iya. Saya hanya bisa membantu dari belakang kalian. Iya, terima kasih banget Mondro. Sudah cukup. Ya terima kasih. Raja Mondro bisa keluar sendiri saja. Oke ya teman-teman ya. Itulah tadi keterangan dari Raja Mondro. Ini sangat membantu ya buat saya. Iya. Jadi tadi Mas Doble manggil Mondro ya? Iya Mbah. Oh pantes, tadi lagi jalan tiba-tiba dia duduk terus surupan. Terus gimana Mbah? Ada titik terang nggak? Dia tadi udah menjelaskan panjang lebar
mungkin nanti akan saya jelaskan di rumah ya, karena kalau dijelaskan di sini teman-teman juga kayaknya udah jelas. Intinya di sini kita harus bisa mengambil air seni dari Dewi Anjani. Nah, itu caranya bagaimana nanti kita obrolkan di rumah saja. Karena kalau kita di sini lama-lama juga kita hanya membuang waktu. Tetapi juga saya nggak mungkin malam ini ke sana untuk mencari air seninya Dewi Anjani, teman-teman. Mungkin besok saja. Dan waktunya dianjurkan oleh Mondro sore hari. Dan caranya tidak dikasih tahu. Tetapi jika cara kita mengambil air seni dari Dewi Anjani ini salah, itu akan berakibat panjang nantinya. Dan Raja Mondro sih tadi sepertinya tidak yakin dengan kita kalau kita ini bakalan bisa mendapatkan air seni dari Dewi Anjani. Tetapi ya kita punya Gusti Allah, kita berdoa, kita berusaha. Mudah-mudahan nanti apa yang kita hadapi cepat selesai. Amin. Berjalan lancar semuanya. Yaudah, ini kita langsung pulang saja, kita obrolkan di rumah saja. Kita rembukan nanti gimana baiknya ke depannya. Jadi mungkin cukup sekian saja teman-teman. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.